Selamat hari Minggu semuanya yang berada di rumah. Semangat untuk tetap beribadah memuji Tuhan. Sudah disiapkan semuanya ya, Alkitabnya, persembahannya, terlebih hatinya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Adik-adik, kita memulai ibadah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565, Hatiku Gemar Memuji. Hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu di pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah sekolah minggu di hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin Tuhan ibadah anak sekolah minggu ini, walaupun mereka masih tetap beribadah dari rumah, tetapi kasih-Mu tidak akan pernah terbatas Tuhan Yesus. Ya Bapa, hadirlah Engkau di dalam ibadah kami ini dengan terlebih dahulu Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi lagi, Tangaku Namet-met. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Yuk, sama-sama yuk adik-adik. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Kita berdoa yuk untuk hukum Taurat kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi sebelum kita berdoa untuk pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita sambil kita bernyanyi mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk bangkit berdiri yuk. Yes, yes-nya sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kita mau dengarkan warta sekolah minggu pada hari ini. Yang pertama, siapa yang ulang tahun dari hari Senin kemarin sampai hari ini? Ayo tunjuk tangan, siapa yang ulang tahun?
Nah, tentu banyak ya adik-adik, guru sekolah minggu, sintua, pendeta, semua jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Yang kedua, kita sudah membagi celengan. Di gereja, orang tua datang mengambil setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jam 1 sampai jam 3 sore. Ya, jam 1 sampai jam 3. Ya, cepat-cepat diambil ya. Terus kalau sudah diambil, diisi ya, minta ke maminya, ke papanya untuk celengan ya. Jangan lupa adik-adik diisi ya. Atau dari uang jajannya juga bisa. Jajannya sebagian dimasukin celengan sebagian. Nanti untuk kita berbagi ya. Yang ketiga, persembahannya jangan lupa adik-adik. Kita memberikan persembahan untuk gereja kita, untuk Tuhan ya. Boleh diberikan kepada Sintua Week masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja kita. Ya adik-adik. Yang keempat, jangan lupa adik-adik, sekarang kan udah mulai tatap muka ke sekolah atau dimanapun kita berada, tetap prokes ya, jaga kesehatan, cuci tangan selalu ya, masih hafal kan cuci tangan ya, pakai sabun di air yang mengalir ya. Oke adik-adik, itu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon ke hadapan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, di rumah sakit atau di rumah ataupun yang isoman ya Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat program gereja kami ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang mengabulkan semua program kami. Kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan, ada beberapa orang Tuhan kami yang isoman, biarlah Engkau menyembuhkan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu dan keluarga, berkati Perhalado dan keluarga, berkati juga pendeta dan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat HKBP Mustika Jaya. Biarlah Engkau yang menyertai Tuhan. Ampunkan segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik terambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Ketuk pintu hati kami Tuhan supaya kami boleh baik mendengar, boleh mengerti apa firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan minggu ini kita ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti bulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang tahu ada dua nabi yang namanya hampir sama? Coba, siapa yang tahu? Yaitu Nabi Elia dan Nabi Elisa, ya. Keduanya adalah nabi di tengah-tengah bangsa Israel yang banyak melakukan perkara-perkara besar, mujizat-mujizat oleh pertolongan Tuhan. Saat ini di ayat ini kita mau mendengar cerita tentang mujizat yang dibuat oleh Nabi Elisa. Pada waktu itu di tengah-tengah bangsa Israel sedang terjadi banyak kesulitan, banyak penderitaan, kelaparan, bahkan kematian. Itu terjadi setelah masa kerajaan Raja Daud dan Raja Salomo. Bahkan bangsa Israel terpecah menjadi 2 ya. Nah, adik-adik, situasi saat itu sedang benar-benar kurang menyenangkan ya. Tentunya pada saat itu bangsa Israel banyak yang apatis, sedih, tidak bergairah ya, tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah situasinya. Ada seorang dari Baal Salisa datang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Elisa. Ya. Dalam kondisi seperti itu, contohnya seperti kita saat ini, ada pesta Gotilon, berkat yang sudah kita terima diserahkan ke gereja, ya. Begitulah, seperti itulah ini. Dia memberikan 20 jelai serta roti, 20 roti jelai serta gandum. Nah, diberikan kepada Nabi Elisa. Tetapi pada saat itu adik-adik, apa yang dilakukan Nabi Elisa? Dia melihat bahwa situasi saat itu sedang banyak yang kelaparan. Dia mengambil makanan yang diserahkan seseorang tadi dari Baal Salisa, diberikan kepada pelayannya. Dia mengatakan, ayo bagi-bagi kepada bangsa Israel yang kelaparan. Pelayannya heran. 20 roti. Dia memakai akal pikiran. 20 roti mau diberikan ke siapa nih? Siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat? Itulah pikirannya secara logika. Benar kan adik-adik? Adik juga pasti kalau berpikir, ada 20 roti, berarti ini
bisa diberikan kepada 20 orang, ya kan? Atau kepada 1 orang lalu dia memakannya 20 kali. Andai itu Elisa makan sendiri, ya 20 kali lah dia makan roti yang 20 tadi, benar ya? Nah, tapi Elisa tidak egois. Elisa tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia menyerahkan 20 roti tadi untuk disampaikan kepada bangsa yang kelaparan. Terus, apa kata Elisa kepada pelayannya? Lakukanlah. Karena Tuhan berkata, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Lalu pelayan Elisa ini membagikan kepada orang. Dan benar adik-adik, begitu dibagikan, yang 20 roti tadi cukup. Orang tidak lagi kelaparan, bahkan ada sisanya. Kalau kita ingat tentu ada perumpamaan seperti ini ya. Bukan perumpamaan, kejadian seperti ini juga kan. Kalian ingat? 2 ikan dan 5 roti. Itu dilakukan oleh siapa? Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini Nabi Elisa pun melakukan hal yang serupa. Dengan 20 roti jelai bisa mengenyangkan 100 orang bangsa Israel pada saat itu. Bahkan ada sisanya. Nah, adik-adik, yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana seorang yang dekat kepada Tuhan pasti mampu berbuat baik. Ya, itu sudah berkali-kali disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Karena Elisa dekat kepada Tuhan, dia mampu melakukan hal yang baik. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mau kenyang sendiri, tapi dia mau berbagi dengan bangsa yang kelaparan itu. Dia mau menuruti kehendak Tuhan. Ya, adik-adik. Sehingga kelaparan di sana teratasi. Dan Tuhan mengatakan bahkan ada sisanya. Itulah mujizat luar biasa kan adik-adik. Nah, kakak tanya, sekarang apakah mujizat itu masih bisa terjadi di tengah-tengah kita? Bisa. Bisa. Kalau kamu dekat kepada Tuhan, kita semua dekat kepada Tuhan, kita akan menerima mujizat berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita akan mengucap syukur bagaimana kita memandang kehidupan kita. Situasi pada saat itu sama dengan situasi sekarang. Situasi sekarang pandemi, ada banyak penyakit, ada yang isoman, ada yang di rumah sakit, ada yang bahkan sudah meninggal. Situasinya seperti itu. Kita yang selama ini ke gereja bersekolah minggu, sekarang tinggal di rumah. Yang bersekolah ke sekolah, sekarang tinggal di rumah. Apa yang harus kita hadapi dengan situasi itu? Sama seperti Nabi Elisa, adik-adik. Kita harus bisa memperhatikan, mengerti situasi. Ya adik-adik. Kalaupun kondisi saat ini, adik-adik semua wajib mempunyai handphone. Awas, kamu harus punya kebijaksanaan. Kamu harus punya pengertian. Mana yang baik, itu yang kamu pergunakan di handphone. Mana yang tidak baik, jangan dilakukan. Itu jelas, kalau kamu pakai terus-terusan, tentu mata kita akan rusak. Radiasi akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Ya, tentu akan makin mengganggu kesehatan kita. Saat ini kita memang belum merasakan apa-apa, tapi resikonya, reaksinya nanti akan terjadi di dalam tubuh kita. Jadi sebagai anak Tuhan, anak yang baik, kita juga harus menjaga. Ya. Pergunakan pada waktu dan kepentingan yang tepat. Ya. Kemudian, apalagi yang harus kita perhatikan dalam situasi sekarang yang banyak masalah di tengah-tengah kita? Kita perhatikan mama, papa, bagaimana? Apakah mereka penuh kegelisahan dengan situasi sekarang? Kamu pasti dengar kan? Minyak goreng aja kayak rebutan antri. Bagaimana? Apakah kita lihat? Apakah mama jadi lupa untuk berdoa? Atau papa jadi lupa untuk berdoa? Nah, kamu anak baik, anak Tuhan Yesus. Lakukan. Ya. Dengan mengingatkan, itu sudah berbagi adik-adik. Tidak harus berbagi itu memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak. Dengan sikap memperhatikan, mengingatkan, itu sudah berbagi. Kalau kamu lihat ada teman kamu yang malas sekolah minggu,
Kakak sekolah minggu kan selalu absen tuh. Oh dia jarang ya, suka absen dia, jarang hadir. Itu ingetin. Tentu kalau kamu ingetin bisa aja dia tersinggung. Tapi kamu anak baik, anak Tuhan Yesus, kamu ingetin. Ayo sekolah minggu, kamu udah banyak absen kemarin. Nah, ada lagi adik-adik. Kalau kita menghadap Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana sungguh-sungguhnya? Berpakaian rapi dong, mandi dong. Namanya kita mau bertemu dengan Tuhan, ya. Tuhan sudah memberikan napas kehidupan, sudah memberikan segala sesuatu di dalam hidup kita ini, kesehatan. Nah, kita mau berikan lagi kepada Tuhan kesungguhan kita, mandi, ya, berpakaian yang rapi seperti ke gereja, duduk yang manis, ikuti, ya. Jadi jangan duduknya sembarangan, ngantuk-ngantuk, jangan sambil makan, jangan. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Kondisi sekarang tidak bisa merubah sikap kita untuk menghadap kepada Tuhan. Kalau kita ke gereja, apa kita berpakaian celana pendek? Gak boleh kan? Ayo, pakailah yang layak, yang bersih, yang wangi untuk menghadap kepada Tuhan. Ya adik-adik. Jadi orang yang dekat kepada Tuhan sama seperti Nabi Elia dan kita semua pasti akan berguna buat lingkungannya. Ya, pasti Tuhan akan memakai kita adik-adik. Meskipun kalian masih kecil, tapi percayalah biarpun anak TK, kamu hebat, kamu pasti bisa menuruti perintah Tuhan. Ingat, begitu kita dekat kepada Tuhan, iblis akan selalu mengintai kita. Katanya seperti harimau, siap-siap menerkam. Dia punya akal bulus, dia suka menipu kita. Dia pikir kalau Tuhan bilang rajinlah, tapi iblis bilang apa? Malas aja, ngapain? Di rumah ini ibadah udah biasa aja, duduk-duduk aja, nonton aja. Tapi kalau anak Tuhan tidak, saya harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, anak baik tidak suka bertengkar, tapi anak iblis mencari persoalan. Anak Tuhan mau memperbaiki apa yang salah. Kalau dia lihat mamanya repot, berantakan rumah, rapikan. Kalau dia lihat tadi ada anak yang malas ke sekolah minggu, ingatkan. Selalu ada kebaikan yang bisa kita sampaikan ya adik-adik. Jadi seperti bangsa Israel yang luput dari kelaparan, yang luput dari masalah, kita semua pun berdoa ya. Semakin banyak kita anak-anak Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pun akan meluputkan segala penyakit yang ada sekarang ini. Kita bisa kembali lagi ke gereja, kita bisa kembali lagi ke sekolah. Semua adalah kesempatan adik-adik. Sekarang kita kepengen, tidak bisa lagi kan? Nah, tapi kalau kita mau bertobat, kita mau bersungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Ada lagi adik-adik. Setiap minggu kakak sekolah minggu menyampaikan satu ayat hafalan untuk kita. Ayo rajin, buat hafalannya. Kamu hafal, kakak sekolah minggu aja udah pada tua-tua nih, berusaha untuk menghafal, untuk menyampaikan kepada kalian. Kalian juga harus menghafal. Supaya apa? Supaya kita tahu banyak tentang ayat firman Tuhan. Kalau sekarang kesempatan kita bisa menghafal, nanti kita akan dapat loh. Jangan-jangan satu Alkitab kita hafal semuanya. Ya, amin ya adik-adik. Nah, waktu tidak bisa mundur ke belakang. Nih, seperti kakak nih. Kakak sudah tua, udah sulit untuk menghafal. Nah, bagaimana kakak waktu sekolah minggu dulu? Apakah kakak rajin? Sehingga kakak bisa mengingat beberapa ayat. Nah, kamu juga sekarang Tuhan kasih waktu sama kamu, kasih kesempatan sama kamu. Ayo, ya, rajin menyampaikan ayat hafalan. Ya, itu adalah firman Tuhan, ya, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, kakak juga bilang, rajin sekolah, rajin belajar. Kalau kamu rajin, itu kamu sudah melawan bujukan iblis. Kamu sudah melawan tipu muslihat iblis. Jangan mau malas, ya. Rajin makan supaya sehat. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah firman Tuhan adik-adik. Nabi Elisa memberikan makan 100 orang bangsa Israel. Kita pun akan dikenyangkan, akan dipulihkan dari segala perkara yang tidak baik. Asal kita baik, asal kita beriman,
kita percaya kepada Tuhan. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, ya. Persembahkan dengan hati yang sukacita. Berikan kepada si tua masing-masing atau transfer ke rekening kuliah. Yuk kita bernyanyi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah. Kita akhiri ibadah kita minggu ini. Sukacita Tuhan sudah bersama dengan kita. Kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.